Melvin Edward Pontoh sebagai debitur PT Bank Mandiri, Persero, meminta perlindungan hukum ke Mabes Polri, Jakarta. Ia berharap kepada Kapolri agar menindak tegas oknum-oknum penyidik yang tidak bertanggung jawab terkait laporan dugaan pemalsuan tanda tangan atas dokumen perjanjian kredit modal kerja oleh oknum pihak sebuah bank BUMN cabang Tahuna. Melvin mengunjungi Mabes Polri setelah Polda Sulawesi Utara menghentikan penyelidikan laporan atas dugaan terjadinya tindak pidana perbankan terkait kredit pada bank tersebut. Sesuai dengan No Surat STTPB 223 VSPKT, Polda Sulut tanggal 4 Mei tahun 2021 menyatakan menghentikan penyelidikan karena tidak ada tindak pidana. Sayangkan tindakan tersebut dilakukan tanpa ada pemeriksaan atas surat-surat atau dokumen-dokumen asli yang dilaporkan. Sepengetahuan saya dokumen asli tidak mau diberikan oleh pihak Mandiri. Seharusnya menjadi tanda tanya besar kenapa dokumen asli tidak bisa mereka serahkan atau perlihatkan sebagaimana dokumen tersebut menjadi hak saya selaku debitur sehingga saya menduga sudah ada permainan di dalam penghentian penyelidikan laporan tersebut, ujar Melvin Edward Pontoh kepada wartawan di Jakarta. Bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Utara juga telah menyampaikan pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor B109 IX 2021 Reskrimsus tanggal 29 September. Yang pada pokoknya telah melakukan pemanggilan terhadap Denny Agustinur Pontoh, Stephen Yodi Kalengkian, Nini Bareweng, Nini Mandiangan, Linda Bareweng, Denny Andreas Karel Lengkei, Anastasia Kristi Liando, Benny Arthur Barama dan Evander Liem, kata Melvin. Hal tersebut telah diketahui oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Namun, tanggal 15 Oktober tahun 2021 Polda Sulut menyatakan penghentian penyelidikan dengan alasan tidak ditemukan suatu peristiwa pidana. Hal ini berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor B127X 2021 Ditreskrimsus. Apakah yang menjadi dasar penghentian penyelidikan tersebut sementara berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor B109 IX 2021 Reskrimsus tanggal 29 September secara jelas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menyatakan masih memerlukan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung terhadap beberapa saksi untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut, ungkapnya. Bahwa perjanjian kredit modal kerja nomor CRO THN 0006 KMK 2013 tanggal 18 April tahun 2013 telah dirubah sebanyak 3 kali, terakhir pada adendum ketiga tanggal 19 April tahun 2016. Namun, pada adendum ketiga merupakan perjanjian yang tidak saya ketahui dan tidak saya tanda tangani, namun dalam surat tersebut jelas dan nyata ada tanda tangan saya dan istri saya yang faktanya pada tanggal 19 April tahun 2016 saya bersama keluarga berada di kota Medan Provinsi Sumatera Utara, terang Melvin. Selain itu, Melvin menduga telah terjadi pelanggaran hukum dugaan tindak pidana perbankan. Dan saya mengharapkan Bapak Kapolri mungkin agar bisa menindak. Masih ada penyidik-penyidik yang oknum-oknum penyidik yang tidak bertanggung jawab, yang tidak profesional seperti ini, agar supaya ditindak. Sebagaimana Bapak Kapolri sangat mengharapkan Polri itu menjadi organisasi ya sebagai pengayom pelindung bagi masyarakat. Sehingga harapan saya Bapak Kapolri bisa mendengar ini dan menindaklanjuti hal ini sehingga kasus saya bisa dibuka kembali. Sekian harapan saya. Setelah kasus Anda tidak diindahkan sama beberapa institusi Polri, apa himbauan Anda terhadap masyarakat agar tidak terjadi kepada masyarakat yang lain? Ya, saya mengharapkan kepada masyarakat jangan kecewa, tetap melapor kepada kepolisian karena hal ini tidak semua, hanya ada segelintir oknum daripada penyidik Polri yang tidak profesional, seperti halnya yang terjadi pada saya. Dan tapi masih banyak juga oknum penyidik Polri yang baik-baik. Itu harapan saya kepada masyarakat, tetap melapor setiap ada tindakan apapun, jangan takut melapor kepada Polri. Dan harapan ke Kapolri untuk segera proses. Dan saya mengharapkan Bapak Kapolri mungkin agar bisa menindak. Masih ada penyidik-penyidik yang
oknum-oknum penyidik yang tidak bertanggung jawab, yang tidak profesional seperti ini, agar supaya ditindak sebagaimana Bapak Kapolri sangat mengharapkan Polri itu menjadi organisasi ya sebagai pengayom pelindung bagi masyarakat, sehingga harapan saya Bapak Kapolri bisa mendengar ini dan menindaklanjuti hal ini sehingga kasus saya bisa dibuka kembali. Sekian harapan saya. Cukup pasti setelah kasus Anda tidak diindahkan sama beberapa institusi Polri, apa himbauan Anda terhadap masyarakat agar tidak terjadi kepada masyarakat yang lain? Ya, saya mengharapkan kepada masyarakat jangan kecewa, tetap melapor kepada kepolisian karena hal ini tidak semua, hanya ada segelintir oknum daripada penyidik Polri yang tidak profesional, seperti halnya yang terjadi pada saya. Dan tapi masih banyak juga penyidik Polri yang baik-baik. Itu harapan saya kepada masyarakat, tetap melapor setiap ada tindakan apapun, jangan takut melapor kepada Polri. Dan harapan ke Kapolri untuk segera proses. Dan saya mengharapkan Bapak Kapolri mungkin agar bisa menindak. Masih ada penyidik yang oknum penyidik yang tidak bertanggung jawab, yang tidak profesional seperti ini, agar supaya ditindak sebagaimana Bapak Kapolri sangat mengharapkan Polri itu menjadi organisasi ya sebagai pengayom pelindung bagi masyarakat, sehingga harapan saya Bapak Kapolri bisa mendengar ini dan menindaklanjuti hal ini sehingga kasus saya bisa dibuka kembali. Sekian harapan saya. Cukup pasti.